Ada kejanggalan dalam penanganan kasus Islamic Center di Bengkulu, yang menimpa seorang perempuan yang tidak terkait apapun dengan proyek tersebut. Yang pada awalnya memberikan pinjaman sebesar 2,7 miliar rupiah, secara bertahap. Namun, kemudian pimpinan proyek PT Lagoa, BH, alias L dalam pembangunan Islamic Center Bengkulu tersebut menjadi tersangka kasus tindak pidana korupsi yang kemudian menyeret nama hingga saat ini menjadi salah satu tersangka. Tidak ada kesepakatan apapun dengan proyek tersebut, dan justru memberikan pinjaman kepada pimpinan proyek tersebut. Dalam hal ini, sebagai kuasa hukum, saya berharap kepada Mahkamah Agung sebagai lembaga hukum tertinggi di Republik ini, untuk memperjuangkan keadilan. Untuk membebaskan dari segala tuduhan atas keterlibatan dalam proyek tersebut. Jika seorang warga negara yang tertimpa ketidakadilan, apakah harus bunuh diri? Kami berharap Mahkamah Agung peka, dan berpihak kepada kebenaran dan keadilan. Demikian disampaikan Firdaus Tarigan, selaku kuasa hukum. Pewarta, RMS. Selamat malam kepada seluruh pemirsa dimanapun berada, warga negara Indonesia. Kami dari tim hukum, klien kami, yang kebetulan kami menangani kasus proyek Islamic Center di Provinsi Bengkulu, tempatnya di Kota Curug, sangat kecewa sebagai tim kuasa hukum di kantor hukum Firdaus Tarigan Jakarta terhadap putusan lembaga Mahkamah Agung. Karena dari awal kejadian sampai saat putusan, kami tim kuasa hukum sudah jelas-jelas memaparkan kebenaran dari permasalahan ini. Bagaimana mungkin klien kami atas nama bisa dilibatkan dalam peristiwa korupsi, sedangkan dia dalam peristiwa ini sesuai dengan bukti yang ada hanyalah meminjamkan dana kepada direkturnya PT Lagoa, sehingga tidak ada hubungannya dengan proyek dugaan korupsi yang dilakukan oleh Pimpro PATK dan yang terlibat di dalam proyek Islamic Center di Bengkulu tersebut. Hanya meminjamkan dana, tidak mengetahui proyek apa, tidak pernah ke proyek, tidak membeli apa. Dan untuk itu sekali lagi kami mohon, kalau di Mahkamah Agung saja masyarakat yang terzolimi tidak mendapat perlindungan, bantuan, di mana lagi lah masyarakat yang terzolimi ini. Kalau masyarakat yang terlibat, pasti mereka siap menerima putusan seperti ini. Sebagai lawyer, sebagai penasihat hukum, kami tim penasihat hukum, karena kami tidak menerima secara logika putusan Mahkamah Agung tersebut, karena bukti-bukti sudah kami paparkan, apa semua tidak bisa dipertimbangkan oleh tim Mahkamah Agung dalam perkara ini. Untuk itu sekali lagi, kemana lagi masyarakat ini harus mengadukan penjoliman, bantuan, kalau mereka ini juga tidak mendapat bantuan atas tuduhan yang tidak pernah mereka lakukan. Kalau mereka lakukan, kami juga pengacara, penasihat hukum, pasti kami bisa menerima, pasti bisa kami berikan saran dan apa kepada klien kami. Tapi kalau ini memang tidak bisa dituntaskan dengan pembuktian yang tidak ada keterlibatan, apalagi lah kami buat perjuangan kami sebagai PH ini. Karena Mahkamah Agung lah pintu terakhir untuk memperjuangkan rakyat yang terzolimi di Republik Indonesia.